Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan siap untuk belajar. Ya, kita akan kembali belajar tematik dari buku yang baru 2H dengan tema keselamatan di rumah dan perjalanan. Langsung kita buka buku kita subtema 1 di halaman 2. Aturan keselamatan di rumah. Nah, untuk subtema ini kita akan belajar aturan keselamatan yang ada di rumah. Apa saja yang akan kita pelajari dalam subtema, khususnya pembelajaran 1? Kita akan belajar bagaimana membaca waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam. Kemudian kita bisa menuliskan kalimat menggunakan huruf kapital, khususnya untuk kata ganti Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, topiknya adalah kita akan belajar menyanyikan lagu berbirama 2/4 dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Kamu siap? Yuk kita buka pembelajaran 1 halaman 3. Nah, di sini melihat gambar. Kalau di bukumu, ya, itu ada 4 gambar ya. Gambar yang pertama ada seorang ibu yang sedang mematikan kompornya sehabis memasak. Kira-kira menurut kamu mengapa kita harus mematikan kompor kalau habis memasak? Iya, kalau dibiarkan menyala bisa berbahaya ya anak-anak. Kompornya panas bisa meledak dan mengakibatkan kebakaran. Gambar yang kedua, coba lihat ada ibu dan juga anaknya. Apa kata ibu? Air yang tumpah harus segera dibersihkan. Kenapa dibersihkan atau dikeringkan ya? Supaya nanti kamu tidak tergelincir. Kalau air di lantai terinjak, kita bisa tergelincir, bukan? Oke, selanjutnya. Ketiga. Nah, ibu dan putrinya sedang mengupas buah apel. Ibunya bilang bahwa untuk mengupas apel lebih baik dilakukan oleh ibu karena pisaunya sangat tajam. Kalau anak-anak bisa saja belum begitu bisa untuk memegang pisau dengan benar. Nah, bisa nanti tangannya terpotong ya karena pisaunya tajam. Anak-anak suka main pisau tidak di rumah? Ya, kalau usia kamu masih belum bisa ya sering-sering menggunakan pisau yang tajam ya. Selanjutnya gambar yang keempat. Nah, itu kamu lihat ada gambar seorang bapak. Nah, di situ anaknya mengintip dari jendela. Ternyata itu adalah orang asing, tidak dikenal oleh si anak tersebut. Nah, kalau ada orang asing yang tidak kamu kenal mengetuk-ngetuk pintu, coba kamu lihat dulu, ada orang mengetuk pintu, kamu lihat dulu dari jendela. Kalau kamu tidak kenal, jangan dibukakan. Karena kita tidak tahu apakah dia berniat baik atau jahat. Ya anak-anak, karena sekarang rawan akan kejahatan. Kita harus berhati-hati. Nah, itu semuanya tadi adalah aturan-aturan yang harus kita jalani supaya kita selamat. Artinya tidak mengalami hal-hal yang membahayakan. Nah, coba kita mengamati gambar berikutnya ya. Ayo mengamati. Itu ada Nina. Apa yang sedang dilakukan Nina? Nina baru bangun tidur. Nah, Nina ini adalah anak yang patuh pada peraturan. Sehingga supaya dia tidak terlambat ke sekolah, dia selalu bangun pagi sekali. Ya, supaya bisa mempersiapkan segala sesuatunya dan sampai di sekolah tidak terburu-buru. Nah, itu jam berapa kira-kira Nina bangun pagi? Anak-anak bisa baca jam tidak? Iya. Coba lihat.
jarum yang lebih pendek. Nah, kalau di jarum di jam dinding yang ada di rumahmu, baik juga jam tangan kita ya. Perhatikan biasanya ada jarum yang panjang dan yang pendek. Nah, jarum yang pendek menunjukkan angka 5 di situ dan jarum panjang menunjuk angka 12. Itu artinya adalah Dina bangun pada pukul 5 tepat ya, tidak kurang dan tidak lebih. Selanjutnya coba lihat itu yang ada di gambar berikutnya. Pukul berapakah Nina berangkat sekolah? Nah, lihat itu jarum pendek ke angka 6 dan jarum yang lebih panjang ke angka 12. Artinya Nina berangkat sekolah tepat pukul 6. Ya. Jadi jam berapa lihat di jarum yang lebih pendek. Oke. Sudah paham ya anak-anak? Kita akan membaca mengenai Nina ya. Nina ini anak yang rajin. Coba kamu lihat dalam buku teksmu halaman 4. Kita akan membaca sama-sama dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nina anak yang rajin. Nina selalu bangun pagi. Nina biasanya bangun pada pukul 5 pagi. Nina kemudian beribadah. Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, Nina merapikan tempat tidur. Ia juga menyapu dan merapikan barang-barang. Jika tidak dirapikan, barang yang berserakan di lantai dapat terinjak dan membuat terpeleset. Selesai membersihkan kamar, Nina pun mandi. Ia segera bersiap untuk pergi ke sekolah. Nah, begitu ya cara membacanya. Selanjutnya di situ, apakah kamu memperhatikan huruf kapital atau huruf besar? Ya, di waktu kemarin kamu sudah belajar mengenai huruf kapital, bukan? Kali ini kamu akan belajar bahwa huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama untuk menggantikan kata Tuhan. Di situ ada contoh. Nah, Tuhan, huruf pertamanya apa? T. Nah, T itu harus huruf besar. Kalau di awal kalimat sudah pasti juga huruf besar. Di bukumu ada contoh kalimat yang menggunakan huruf besar sebagai kata ganti Tuhan. Itu contohnya, nomor 1 Miss bacakan, sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Jadi Y-nya yang itu huruf besar, M-nya Maha huruf besar, dan E-nya Esa huruf besar atau kapital. Demikian seterusnya sampai nomor 4. Ya, sekarang kita akan bernyanyi. Anak-anak suka bernyanyi atau tidak? Ya, biasanya kita suka bernyanyi ya. Nah, kali ini kita akan menyanyikan sebuah lagu di mana di sana kita akan melihat atau mendengar ada tekanan yang kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat artinya dinyanyikan dengan keras. Tekanan lemah dinyanyikan dengan lembut. Lagu kita kali ini adalah Pelangi. Di bukumu halaman 6, di situ dibuat ketukan 2/4 ya. Pelangi itu berirama 2/4. Biasanya pada lagu ini setiap awal akan dinyanyikan dengan tekanan kuat. Sehingga di situ sudah ada ditandai ya yang mana tekanan kuat dan yang mana tekanan lemah. Sekarang kita akan mendengarkan lagunya sambil diikuti ya anak-anak dan juga sambil diperhatikan tekanan yang kuat dan tekanan yang lemah. Di langit yang biru
Ya, tadi kamu sudah mendengarkan dan juga di sini sudah Miss tandai yang mana bertekanan kuat dan yang bertekanan lemah. Nanti kita akan nyanyikan sekali lagi ya. Oke, anak-anak, kita akan lanjut. Ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan waktu yang ditunjukkan gambar jam berikut. Nah, kamu hanya lihat yang A, hanya menyebutkan di angka berapa jarum pendeknya dan jarum panjangnya di angka berapa. Coba yang kita kerjakan yang A dulu ya sebagai contoh. Jarum pendek di angka 10. Kemudian jarum panjang ada di angka 12. Sehingga ini dibaca pukul 10. Ya, sudah mengerti kan anak-anak? Nanti dikerjakan. Yang nomor 2, menuliskan kembali kalimat berikut dengan menggunakan huruf kapital benar. Nah, tadi kamu sudah belajar bahwa huruf kapital digunakan yang pertama di awal kalimat, yang kedua sebagai kata ganti Tuhan atau pada kata Tuhan di huruf awalnya. Ya, silakan mengerjakan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan langsung melanjutkan ke pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 2 adalah mempraktikkan gerak berjalan dalam permainan. Kemudian, menyusun kata menjadi kalimat yang menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, menyebutkan sikap bersatu ketika bermain. Dan yang terakhir, bisa menceritakan pengalaman bermain bersama teman. Ya, yang pertama melihat bacaan atau teks untuk dibaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain di halaman belakang rumah, ya. Ini nanti kamu baca ya dengan tepat. Setelah itu, kamu perhatikan di bacaan tersebut apakah ada huruf kapital? Di mana saja huruf kapital ditulis? Nah, berikut ini kamu akan mempelajari bahwa huruf kapital juga ditulis di huruf pertama atau huruf awal nama orang. Contohnya di sini ada Melan. M-nya huruf kapital. Kemudian Nina. Ya, tentu saja N huruf kapital. Kita lihat berikutnya ada anak-anak sedang bermain di air. Itu bermain apa kira-kira? Nah, itu adalah permainan ular naga. Ini permainan ular naga bisa dilakukan baik di darat dan juga di air. Nah, untuk menguatkan otot kaki, kita bisa melakukan permainan ini, yaitu gerak berjalan, menguatkan otot kaki, bermain ular naga ya seperti Nina dan teman-temannya. Nanti kalau ada kesempatan kamu boleh mempraktikkannya ya anak-anak. Ayo bercerita. Nah, di sini kamu lihat Nina. Apa yang dilakukan Nina? Nina sedang bercerita di depan kelas, di depan teman-temannya. Nina senang bermain bersama teman-teman. Dia menceritakannya seperti ini. Ayo kita baca. Aku senang bermain bersama teman-teman. Banyak permainan yang dapat kami lakukan. Salah satunya adalah permainan kasti. Kami bermain dengan kompak. Walaupun kalah dalam permainan, kami tidak merasa sedih dan saling menyalahkan. Kami sudah berusaha dengan keras. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara bercerita yang baik. Nah, kamu bisa mempraktikkan ini, menceritakan pengalamanmu bersama teman-temanmu atau juga di rumah. Kita akan lanjut ke ayo berlatih. Coba kamu lihat anak-anak di nomor 1, menyusun kata-kata menjadi kalimat. Sekarang kita lihat yang A.
Di situ ada kata membantu Tony ayah halaman membersihkan. Kita akan susun menjadi seperti apa? Tony membantu ayah membersihkan halaman. Huruf kapitalnya di awal kalimat tadi Tony ya, T huruf kapital. Selanjutnya yang B. Nina rumput sedang liar mencabuti. Menjadi Nina sedang mencabuti rumput liar. Tentunya huruf N yang ada di awal harus huruf kapital. Kemudian C. Bolu Rena memotong kue. Ya, tentu Rena memotong kue bolu. R-nya huruf besar atau kapital. Yang D. Selalu peraturan rumah Adi menaati di. Menjadi apa? Adi selalu menaati peraturan di rumah. Huruf kapitalnya yang mana anak-anak? Iya, Adi, yang kapitalnya A ya, pada kata Adi. Yang terakhir, Made bermain bola di sepak halaman. Menjadi Made bermain sepak bola di halaman. Huruf kapitalnya ada pada kata Made, yaitu huruf M. Mudah sekali ya. Nah, anak-anak, di sini ada tugas nomor 2, menuliskan cerita tentang pengalaman. Nah, ini kamu tuliskan di buku tulismu, ceritakan pengalamanmu bermain bersama teman. Ya. Baiklah anak-anak, semoga semua sudah paham. Sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali.